Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syahrul dari program studi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini, saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Prinsip Dasar Pengolahan dan Pengaruhnya bagi Nutrisi Ikan. Ikan memiliki sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kandungan proteinnya. Dengan mengkonsumsi produk perikanan, diharapkan kebutuhan protein intak masyarakat dapat terpenuhi. Sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti saat ini, usaha dalam pengolahan ikan pun ikut berkembang, dan makin banyaknya peralatan mekanis yang digunakan dalam proses pengolahan tersebut, sehingga dengan peralatan yang cukup modern, proses pengolahan menjadi lebih cepat, dapat memperbanyak produksi akhir, serta mampu memperbaiki mutu hasil olahan. Kandungan nutrisi pada ikan. Yang pertama, ada protein. Protein pada ikan tersusun dari asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu, protein ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh. Yang kedua ada lemak. Ikan mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega 3, yodium, selenium, fluorida, zat besi, magnesium, zinc, taurine, serta koenzim. Yang ketiga ada mineral. Namun, mineral menjadikan produk perikanan cepat busuk atau mudah rusak setelah dipanen atau ditangkap. Kemudian, faktor-faktor alami yang banyak dimanfaatkan seperti yang pertama, sinar matahari. Dengan memanaskan ikan pada sinar matahari, kandungan air ikan dapat dikurangi sehingga ikan menjadi kering dan awet. Yang kedua, pemanfaatan pertumbuhan mikroba liar pada umumnya bakteri pada proses fermentasi, misalnya pembuatan terasi. Ketiga, yaitu pemanfaatan air dingin atau rerumputan ilalang dan ilalang kering yang dibasahi dengan air untuk menutup ikan-ikan hasil tangkapan agar kesegarannya dapat diperpanjang. Yang keempat, ada pemanfaatan asap dari kayu yang dibakar, sekaligus panas yang dihasilkan pada pengasapannya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bumbu-bumbu. Pada dasarnya, pengolahan dan pengawetan ikan dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pengolahan dan pengawetan ikan dengan memanfaatkan faktor fisikawi. Yang kedua, pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bahan-bahan pengawet. Yang ketiga, pengolahan dan pengawetan ikan dengan metode gabungan. Kedua, metode di atas. Yang keempat, pengolahan yang bersifat merubah sifat bahan menjadi produk semi akhir atau setengah jadi, atau produk akhirnya mempunyai sifat fisikawi dan kimiawi sama atau berbeda dengan keadaan awalnya. Yang pertama, yaitu pengolahan dan pengawetan ikan dengan memanfaatkan faktor-faktor fisikawi. Pada metode ini, banyak dikerjakan dengan pemanfaatan suhu tinggi maupun suhu rendah. Penggunaan suhu tinggi pada dasarnya ditujukan untuk membunuh mikroba kontaminan yang ada pada ikan dan menghentikan aktivitas enzim dalam daging ikan. Pada suhu rendah, mikroba dan enzim terhambat pertumbuhannya. Meskipun pengaruh suhu rendah pada penghambatan mikrobia dan aktivasi enzim juga sangat besar. Pada metode pengolahan dan pengawetan ini misalnya seperti pengeringan, pengasapan, sterilisasi atau pengayangan, pendinginan, pembekuan, termasuk juga proses radiasi atau iradiasi dan pengeringan beku. Yang kedua, pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bahan-bahan pengawet. Tujuan penggunaan pengawet yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan mikrobia, yang kedua, memberikan sifat fisikawi dan organoleptik atau sensorik yang khas yang dapat memberikan nilai estetika yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu menghambat proses enzimatik. Yang tergolong metode pengolahan dan pengawetan ini misalnya proses penggaraman, kuring, pencukaan, penggunaan bahan-bahan pengawet atau tambahan. Yang ketiga yaitu pengolahan dan pengawetan ikan dengan metode gabungan kedua metode di atas. Metode ini banyak dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan lebih besar pada bahan. Kedua, meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan. Kemudian meningkatkan tingkat penerimaan atau akseptabilitas produk dengan tidak mengurangi mutu hasil akhir. Yang keempat, pengolahan yang bersifat merubah sifat bahan menjadi produk semi akhir atau setengah jadi atau produk akhir yang punya sifat fisikawi dan kimiawi sama atau berbeda dengan keadaan awalnya. Metode ini banyak dilakukan, misalnya pada pembuatan tepung ikan atau penggilingan
kemudian pengolahan minyak ikan, pembuatan konsentrat protein ikan, pembuatan kecap ikan, pengolahan terasi, sosis ikan, pendinginan, pembekuan, dan pengalengan. Tujuan pengolahan hasil perikanan yang pertama yaitu mempertahankan dan memperpanjang daya awet produk sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Daya awet yang lebih lama menjadikan produk dapat didistribusikan ke berbagai daerah yang berjauhan dengan wilayah penghasil produk perikanan. Yang kedua, meningkatkan penerimaan produk. Dengan adanya berbagai variasi hasil olahan produk perikanan, menjadikan masyarakat mempunyai berbagai macam alternatif pilihan untuk mengkonsumsinya tanpa takut rasa bosan. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi. Komponen makronutrien seperti lemak dan protein termasuk komponen dengan berat molekul yang besar dan panjang. Pengolahan ikan umumnya dapat dikelompokkan menjadi pengolahan tradisional seperti pengeringan, penggaraman, pengasapan, dan lain sebagainya, serta teknologi pengolahan modern misalnya seperti pengalengan, iradiasi, freezing, dan lain sebagainya. Ikan dan hasil perikanan lain merupakan bahan pangan yang mudah membusuk, maka proses pengolahan dilakukan bertujuan menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim-enzim yang dapat menyebabkan kemunduran mutu ikan. Ikan mati, proses metabolisme pada tubuh ikan tidak dapat berjalan seperti pada kondisi ikan hidup. Komponen makronutrien seperti lemak dan protein akan terurai menjadi komponen yang lebih sederhana yang mengarah pada pembentukan komponen yang tidak dikehendaki seperti amonia. Penyebab bau busuk merupakan hasil perombakan protein. Penyebab pertama pembusukan ikan setelah mati itu tidak dapat diketahui, apakah proses pembusukan secara biologis atau kimiawi maupun autolisa yang terlebih dahulu tidak dapat dipastikan. Prinsip pengolahan ikan pada dasarnya bertujuan melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan. Pembusukan terjadi akibat perubahan yang disebabkan mikroorganisme dan perubahan-perubahan lain yang sifatnya merugikan. Pengolahan juga bertujuan untuk memperpanjang daya awet dan mendiversifikasikan produk olahan hasil perikanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.